Roma 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Keinginan Bapa untuk memberi itu jauh lebih besar. Hasrat Tuhan untuk memberi kepada kita itu jauh lebih luar biasa, jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk menerima. Bapa selalu suka memberi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bukanlah Bapa yang menuntut. Dia Bapa yang selalu peduli. Ini khotbah ini saya susun berdasarkan 3 minggu lalu kalau nggak salah, Bapak Mel kesaksian anaknya yang kecil baru berapa tahun menyebutkan kata Aba, kurang lebih seperti itu. Jadi saya mau coba bawa kita pada kesempatan kali ini, kita lebih mengenal lagi Bapa itu siapa, Aba itu siapa, terlebih di saat-saat seperti sekarang ini. Kita kembali ke yang tadi, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita jalan-jalan sebentar ke Kejadian, Bapak Ibu. Semua tahu kisah ini. Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu, apa katanya? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Anda tahu kisah ini? Kisah inilah saat ketika Abraham dicobai oleh Tuhan, begitu judulnya. Jadi Ishak anak perjanjian itu Tuhan suruh persembahkan di atas di sebuah gunung. Tapi singkat cerita, yang terjadi adalah Ishak tidak pernah dipersembahkan. Di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, tangan Abraham yang sudah menghunus pisau siap untuk menikam Ishak, tapi dihentikan oleh malaikat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Abraham mengatakan bahwa di tempat ini Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Harganya sudah dibayar. Apa yang engkau perlukan saat ini? Aba adalah sumber. Engkau perlu kesehatan, engkau perlu terobosan keuangan, engkau perlu apa lagi? Yang karena pandemi, karena PPKM ini begitu menghajar seluruh dunia, bahkan negara kita sangat kepayahan. Banyak orang kesulitan, banyak orang kehilangan mata pekerjaan, mata pencaharian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Aba adalah sumbermu, Tuhan adalah sumbermu. Begitu. Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik, bahkan hasratnya, keinginannya untuk memberikan kepadamu yang terbaik itu jauh lebih besar dari keinginanmu untuk menerima dari Dia. Menarik di kisah ini, di kisah Abraham ini, kalau Anda perhatikan, coba Anda buka di Kejadian 22 ayat 19, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada di sini Kejadian 22 ya, Kejadian 22 ayat 19. Di situ dikatakan begini. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Menurut Anda ada yang kurang nggak dari ayat ini? Menurut Anda ada yang kurang nggak dari ayat ini? Apakah ayat ini baik-baik saja? Saya mau tanya sekarang. Ada yang kurang nggak? Kenapa nama Ishak tidak ditulis di situ? Padahal Ishak kan tidak jadi dipersembahkan. Alkitab selalu menulis dengan detail. Kenapa nama Ishak tidak ada di sini, tapi ditulis bahwa kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Padahal Ishak sebetulnya ada. Jadi kisah Abraham mempersembahkan Ishak itu sebetulnya adalah tipologi anak domba Allah yang akan diserahkan, yang akan dikorbankan untuk semuanya yang saat ini kita perlukan. Semuanya. Tuhan berkorban untuk kebaikan kita, bukan untuk kepentingannya sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika Abraham hendak menikam Ishak, itu ada tangan
malaikat yang menghalangi terjadi pembunuhan manusia waktu itu. Tapi ketika 2000 tahun yang lalu di Gunung Kalvari, di bukit di Golgota, sama sekali tidak ada orang, tidak ada yang menahan pembunuhan terhadap Yesus Kristus. Yesus Kristus mati, menyerahkan nyawanya, tidak ada yang menahan. Makanya dikatakan di sini seperti ditulis bahwa Ishak tidak ditulis karena sesungguhnya memang Yesus betul-betul dikorbankan. Anak domba Allah itu betul-betul dikorbankan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin Dia tidak mau memberikan segala sesuatu kepada kita? Allah itu sumber pemberian. Segala yang baik, anugerah yang sempurna, itu apa katanya? Itu datangnya dari atas, dari Bapa, bukan dari Tuhan, bukan dari Yahweh, bukan dari Elohim, tapi seperti sengaja dipilih kata Bapa di situ, Aba. Aba sebagai sumber. Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Hari-hari ini begitu banyak kita yang tidak bisa iras, tidak bisa beristirahat. Karena sebetulnya Tuhan menghendaki kita untuk tetap beristirahat. Begitu banyak berita-berita yang sangat mengganggu, yang sangat menggelisahkan, yang sangat-sangat membuat kita tidak tenang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita sepertinya berpikir seorang diri. Kita sepertinya berpikir bahwa kita ditinggalkan. Kita sepertinya mungkin berpikir bahwa saya berjuang seorang diri. Doa saya dari tahun lalu supaya pandemi ini berakhir, sampai sekarang malah lebih parah. Anda pernah merasakan seperti itu? Mungkin saya rasa Anda pernah merasakan seperti itu. Tahukah Anda bahwa Yesus Tuhan selama pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi, ada saat-saat Dia seperti, saya bilang seperti berjalan di dalam kekelaman. Anda tahu di mana itu? Oke, sebelumnya saya bilang dulu, Yesus itu tidak pernah minta tolong, betul? Kita sepakat ya. Misalnya Yesus mau sembuhkan orang yang lumpuh begitu, Dia kan tidak pernah minta tolong. Petrus, coba urut dulu, pijat dulu dia punya kaki, nanti abis itu baru saya sembuhkan. Enggak. Tuhan itu selalu elegan ketika Dia melakukan mujizatnya, karena Dia tahu begitu. Baik ketika Dia memberi makan 5.000 orang, ketika Dia membangkitkan orang mati, ketika Dia menyembuhkan yang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan elegan karena Dia selalu berjalan dalam hikmat Allah. Dia selalu tahu apa yang akan terjadi. Tuhan sama sekali tidak pernah melakukan blunder. Tuhan sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi tahukah Anda, ada saat ketika Tuhan seperti sedang bergumul, dan seperti kayak Dia minta tolong sama murid-muridnya. Mari kita buka di Markus 14 ayat 34. Anda tahu di mana ini? Markus 14 ayat 34. Ini kata Yesus. Ini seperti bukan Yesus. Ini mungkin murid-muridnya kaget. Ini seperti bukan Yesus yang seperti biasanya. Biasanya itu murid-murid yang terkagum-kagum kan. Yesus selalu melakukan yang di luar dugaan mereka, tapi selalu tepat. Kan seperti itu kalau Anda perhatikan. Yesus selalu on timing. Dia sekalipun misalnya kayak di kasus Lazarus kelihatannya terlambat, tapi toh juga akhirnya bangkit. Intinya selalu indah. Tapi untuk kali ini saudara, di Markus 14 ayat 34, begini kata Yesus, hatiku sangat pedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jaga. Ini mungkin untuk pertama kalinya Tuhan minta tolong sama Petrus, tinggal di sini untuk berjaga-jaga. Terus ayat selanjutnya, ayat 35, Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Markus 14 ayat 36 yang menjadi fokus kita saat ini Bapak Ibu. Katanya apa? Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, saya cek, saya iseng periksa
periksa Alkitab, ya, memang Yesus dalam pengajaran dia selalu mengajar Bapamu di surga, Bapamu di surga. Bahkan doa juga dia menuliskan bahwa pertama Bapa kami yang di surga, kan begitu. Dan Yesus juga tercatat dalam Alkitab bahwa setiap hari dia berdoa. Pagi-pagi sekali dia naik ke gunung, dia berdoa. Kemudian malam-malam dia seorang diri berdoa. Tapi tidak tertulis di dalam Alkitab detail ketika Yesus berdoa. Dan ini salah satunya, Yesus berdoa. Dan saya sudah periksa, ini satu-satunya Yesus menggunakan sebutan ya Aba, ya Bapa. Di mana? Di saat ketika dia sedang dalam pergumulan. Bukan ketika Yesus sedang tenang, bukan ketika Yesus sedang dalam in charge, ya kan? Ketika di hadapan 5.000 orang, Yesus hanya bilang, Bapa, saya bersyukur, begitu kan? Tapi sebutan akrab, ya, sebutan dekat, ya Aba, ya Bapa, seperti yang kita terima di Roma 8 ayat 15 tadi, Roh Kudus wahyukan kepada kita, itu justru di saat-saat Yesus sedang dalam pergumulan. Ketika dia sedang sebagai manusianya dia sempat berkata bahwa kalau boleh cawan ini lalu. Dia katakan, dia panggil ya Aba, ya Bapa. Ini mungkin yang seperti jadi hikmat bagi kita. Justru di saat-saat tergelapmu, justru di ketika engkau sedang dalam titik terendah, bukan ketika pelayananmu sedang on fire, bukan ketika engkau sedang ada di puncak karir, bukan ketika engkau sedang baik-baik saja, justru ketika engkau sangat kekurangan, justru ketika engkau mungkin tidak tahu harus bagaimana lagi, saudara, bahwa Tuhan tetap ada untuk engkau dan Dia adalah Aba, Dia adalah sumber. Dia sumber segala pemberian yang terbaik, anugerah yang terbaik itu sumbernya hanya dari Bapa. Jangan lupakan itu. Inilah fatherhood tadi, inilah sifat ayahan dari Bapa yang ingin selalu memberi kepada kita. Ada satu lagi di selanjutnya kan. Tetapi janganlah, Yesus katakan, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa katanya? Apa yang engkau kehendaki. Ini kita sama-sama simpulkan bahwa di sini Tuhan menunjukkan apa? Berserah penuh. Dia sempat terpikir bahwa dia mau lari dari misi yang harus dia emban. Tapi di sini dia menunjukkan bahwa dia berserah penuh. Anda hanya akan bisa berserah secara penuh ketika Anda mengenal dengan baik siapa Bapamu di surga.